Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel video YouTube aku. Perkenalkan, nama aku Siti Amelia Wulandari dengan nomor NPM 22412041 dari kelas T22A. Nah, pada video hari ini akan membahas mengenai tahap-tahap perencanaan audit. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan kepada Anda semua langkah-langkah yang perlu dilakukan dalam perencanaan audit. Nah, perencanaan audit merupakan tahap awal yang sangat penting dalam proses laporan audit, laporan keuangan. Nah, laporan ini melibatkan beberapa langkah yang harus dilakukan dengan cermat dan matang untuk memastikan bahwa audit dapat dilakukan dengan baik dan efektif. Nah, sebelum kita memasuki pembahasan, mari kita pahami terlebih dahulu mengapa perencanaan audit sangat penting. Nah, perencanaan audit membantu auditor dalam memahami bisnis klien dengan lebih baik, mengidentifikasi berisiko yang mungkin terjadi, menentukan strategi dan program audit yang sesuai, serta mengalokasikan sumber daya dengan efisien. Nah, dengan melakukan perencanaan yang matang, auditor dapat memastikan bahwa audit dilakukan dengan tepat, efektif, sesuai dengan tujuan yang ditetapkan. Nah, lalu apa aja sih langkah-langkah yang dilakukan? Yang pertama, ini menetapkan tingkat materialitas. Dalam perencanaan audit adalah menetapkan tingkat materialitas. Nah, materialitas di sini merujuk pada tingkat signifikan suatu informasi yang diberikan dalam laporan keuangan. Auditor harus menentukan tingkat materialitas awal yang akan digunakan dalam audit. Nah, tingkat materialitas ini akan mempengaruhi pengujian dan evaluasi auditor terhadap informasi keuangan perusahaan. Nah, dalam menetapkan tingkat materialitas, auditor harus mempertimbangkan ukuran dan kompleksitas perusahaan, serta risiko yang terkait dengan perusahaan tersebut. Nah, yang kedua adalah penilaian risiko. Nah, penilaian risiko ini bertujuan untuk mengidentifikasi potensi kesalahan atau kecurangan dalam laporan keuangan. Auditor perlu melakukan evaluasi terhadap pengendalian internal perusahaan dan risiko bisnis yang mungkin mempengaruhi laporan keuangan. Nah, dalam melakukan penilaian risiko, auditor harus mempertimbangkan faktor-faktor seperti lingkungan bisnis dan kebijakan perusahaan. Dengan melakukan penilaian risiko yang baik, auditor dapat menentukan pendekatan audit yang tepat dan mengalokasikan sumber daya secara efektif. Selanjutnya ada memahami bisnis klien. Auditor harus mempelajari struktur organisasi, perusahaan bisnis, kebijakan, dan prosedur, serta risiko yang dihadapi oleh perusahaan. Pemahaman yang baik tentang bisnis klien akan membantu auditor dalam mengidentifikasi area yang rentan terhadap kesalahan atau kecurangan, serta memahami implikasi dari transaksi bisnis yang dilakukan oleh perusahaan. Nah, dalam memahami bisnis klien, auditor dapat melakukan wawancara dengan manajemen, mengamati proses operasional, dan mempelajari dokumentasi yang relevan. Selanjutnya, ada menyusun strategi dan program audit. Nah, setelah kita memahami bisnis klien, auditor perlu menyusun strategi audit keseluruhan dan program audit yang akan digunakan dalam pemeriksaan. Nah, strategi dan program audit ini mencakup metode pengujian, jadwal kerja, dan alokasi sumber daya yang akan digunakan. Auditor harus mempertimbangkan sifat, lingkup, dan kompleksitas perusahaan dalam menyusun strategi dan program audit. Nah, dalam menyusun strategi, auditor juga harus mempertimbangkan risiko yang telah diidentifikasi sebelumnya. Nah, strategi dan program audit yang baik akan memastikan bahwa audit dilakukan dengan efektif dan efisien. Nah, selanjutnya yang kelima ada memilih anggota tim audit. Di sini langkah berikutnya adalah memilih anggota tim audit yang memiliki kompetensi sesuai dengan industri di mana perusahaan klien beroperasi. Nah, pemilihan anggota tim audit yang kompeten sangat penting untuk memastikan bahwa audit dilakukan dengan baik. Auditor harus mempertimbangkan pengalaman, pengetahuan, dan keahlian anggota tim audit dalam industri yang relevan. Nah, dengan memiliki tim audit yang kompeten, auditor dapat memastikan
bahwa setiap aspek audit dapat ditangani dengan baik dan sesuai dengan standar yang berlaku. Selanjutnya ada komunikasi dengan klien. Nah, di sini komunikasi yang baik antara auditor dan klien akan membantu memastikan bahwa audit dilakukan dengan fokus pada hal-hal yang relevan dan sesuai dengan harapan klien. Nah, yang ketujuh adalah penentuan rencana pemanfaatan sumber daya. Nah, yang terakhir ini adalah rencana pemanfaatan sumber daya ini mencakup alokasi waktu dan tenaga kerja untuk setiap tahap audit, penggunaan teknologi yang tepat, serta pemilihan metode pengujian yang efisien. Dengan merencanakan penggunaan sumber daya dengan matang, auditor dapat memastikan bahwa audit dilakukan dengan efisien yang tinggi tanpa pengorbanan kualitas hasil audit. Nah, dalam kesimpulannya, tahap-tahap perencanaan audit sangat penting dalam memastikan bahwa audit laporan keuangan dilakukan dengan baik, menetapkan tingkat materialitas, melakukan penilaian risiko, memahami bisnis klien, menyusun strategi dan program audit, memilih anggota audit, terus mengkomunikasi dengan klien, dan menentukan rencana pemanfaatan sumber daya adalah langkah-langkah kunci dalam perencanaan audit. Nah, dengan melakukan perencanaan yang matang dan komprehensif, auditor dapat meminimalkan risiko kesalahan, memastikan fokus pada hal-hal yang relevan, dan mengoptimalkan penggunaan sumber daya. Nah, oke, sekian saja yang bisa saya sampaikan. Semoga presentasi ini memberikan pemahaman yang lebih baik mengenai tahap-tahap perencanaan audit. Terima kasih telah mengikuti video ini. Sampai jumpa.